Alhamdulillah, terima kasih Bu Rina sudah bersedia untuk memberikan waktunya untuk wawancara pada tugas guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Ini yang saya mau diskusikan terkait dengan di setiap sekolah itu kan mungkin ada beberapa masalah yang terjadi, entah itu masalah pada guru, entah itu masalah sama siswanya seperti itu. Nah, yang mau saya diskusikan sama jenengan itu bagaimana caranya jenengan mengidentifikasi kasus tersebut. Yang setiap kasus itu kan membuat kita jadi dilema ya. Terkait dengan cara menyelesaikannya itu gimana? Yang lagi SDT permata, cara kita melihat masalah itu kan kasus atau masalah itu kan muncul ketika ada gap antara itu maksudnya dia gini tapi yang itu nggak muncul masalah. Kalau saya melihat masalah itu ya dari sudut pandang program yang sudah dilaksanakan di sekolah. Misal kalau di SD itu kan ada program kurikulum, yang di dalamnya ada akademik, ada Al-Quran, yang disiswakan, itu diberikan penelitian. Ya kasus yang muncul ya sekitar itu kurikulum, kemudian kurikulum, kemudian sulit untuk pembelajaran, sejarah, atau enggak atau juga mengerjakan tapi dari sebelumnya. Dari siswa juga sama. Basisnya pasti siswa dan cara guru bersama itu sih. Jadi identitasnya lebih ke program sekolah itu apa sehingga kasus itu muncul karena Nah, ketika dalam ini kan ada kasus gitu ya, umpama contohnya muridnya tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan gitu. Nah, pengambilan keputusan apa yang biasanya diambil sama jenengan selaku sebagai kepala sekolah? Kalau di kesiswaan ya misalnya di peserta didik ada siswa yang bermasalah yang itu secara struktur melanggar aturan di sekolah, maka yang kita lakukan pertama memang sebenarnya mulai dari wali kelasnya dulu yang kita tentu saja wali kelas dulu berwenang untuk menyelesaikan karena memang kejadiannya dari sekolah karena dia yang lebih berat untuk tahu masalah. Tapi kemudian juga wali kelas tidak belum mampu menyelesaikan kita tanya ya wakil kepala sekolah bukan siswa sebisa mungkin diselesaikan secara mandiri di sekolah. Tapi kalau misalnya kasus tersebut meluas sampai kemudian ada yang melalui murid bersama-sama berdiskusi untuk tidak ada orang tua kemudian orang sendiri motivasi untuk kita bagaimana itu menemukan solusi yang itu kemudian langsung kemudian kita diskusi. Berarti tetap ada tahapannya ya, nggak langsung ke kepala sekolah. Kalau melihat permasalahannya yang baru berat, baru nanti masuk ke kepala sekolah. Kemudian biasa itu tadi kan termasuk dengan prosedur juga ya tadi cara untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira yang jenengan anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Yang efektif itu ya satu itu diskusi bersama antara yang melakukan ini siswa tersebut kemudian sama wali kelas itu dikali sampai identifikasi masalah kemudian kalau kami justifikasi kreativitas kemudian diberikan siswa. Kalau kiranya melanggar saja salah maka dipenuhi dengan sama tapi kemudian pelanggaran kasusnya itu melibatkan pihak kedua yang siswa yang lain maka kemudian kita berusaha untuk mendamai.
kondisinya masalah Gunakan konfirmasi dulu masih kemudian menjadi sehingga nanti ketemu keputusannya yang tepat gitu kan. Kemudian itu ketika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu kan mesti ada tantangan-tantangan nih dalam pengambilan keputusan. Kira-kira yang sering atau yang menjadi tantangan berat panjenengan dalam pengambilan keputusan itu apa? Masalah apa tuh ya, masalah guru, masalah yang guru ataupun siswa menjadi kesulitan. Tantangan terberatnya itu adalah ketika pemahamannya tidak sama, memahami interpretasi, memahami masalah SOP-nya itu kalau ada pelanggaran SOP ya, mungkin pemahaman tata tertibnya nggak sama antara pimpinan dan guru atau wali kelas sehingga itu sekarang kalau nggak sama nggak perlu pahami si sini paham si sini tafsir gini satunya tafsir lain itu yang agak susah ya, sehingga kemudian kita harus melakukan diskusi ulang ternyata bisa kayak gini loh kalau mau diskusinya itu berlaku itu sih tantangan berat kalau sudah paham dan kita ini yang penting yang terhadap ya Saling terus gitu ya. karena saling paham. Iya. Kalau tantangan beratnya kalau saling paham ya, atau tafsir sendiri-sendiri. Iya. Nah terkait dengan ini tadi sudah kan ada masalah gitu. Nah adakah jadwal khusus dengan dalam menyelesaikan kasus tersebut atau ketika ada kasus dia langsung diselesaikan atau menunggu jadwal itu dulu gitu? Fleksibel sih, kasusnya memang butuh ditangani dengan cepat, maka saya prefer untuk lebih suka kalau misalnya segera ditangani karena kalau sudah selesai kan jadi enak bisa melakukan aktivitas yang kalau saya masih bisa ditunda karena alasan yang juga penting ya, misalnya ada bapak, ada ini dijelaskan ini untuk kemudian cek bilang kasus karena sampai Indonesia satu ya kita selesaikan semua prioritas kita selesaikan. Jadi tergantung apa masalah itu memang tidak diselesaikan cepat, tapi Lihat kondisi dan situasinya gitu ya. Kalau memang butuh segera diselesaikan maka ya harus diselesaikan. dia memang sebaiknya segera diselesaikan. Ini saya mau terkait dengan satu ketika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu adakah faktor yang membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Faktornya kalau saya lebih ke satu harus paham ya, maksudnya paham akan masalah yang sedang mau kita diskusikan. Yang kedua senang gitu, yang harus terus saya latih sendiri nanti untuk teman-teman bersikap yang masalah bersama teman-teman saya sendiri sebisa mungkin bijaksana bisa dipakai karena maksudnya dari pembahasan diskusi yang sangat clear sangat-sangat lain kemudian clear itu tiga faktor yang harus mendukung proses musyawarah kita. Terakhir dengan dia, nah ini tadi terkait dengan permasalahan itu ternyata kan maksudnya banyak ini masalah-masalah yang sudah diselesaikan sama panjenengan. Nah apa yang bisa jenengan petik dari yang jenengan ambil dari menyelesaikan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi gitu? Yang paling bisa jadi makna ya insight dari pembelajaran buat saya pribadi atau fungsi saya sebagai masalah ya karena banyak menempa kedewasaan diri gitu. Kita banyak ya dengan masalah yang sedang kita hadapi kita kan banyak mencari ilmu untuk menemukan solusi. Jadi banyak adalah untuk saya pribadi semakin dewasa dan semakin mau belajar lebih banyak karena semakin banyak masalah maka ilmu dan problem solving yang harus saya berikan kepada
orang-orang yang lebih usia mereka ya itu sih banyak yang dewasaan dulu ya. Jadi tadi kan banyak kasus sehingga kita jadi bisa lebih mandiri juga gitu. Betul. Lebih hati-hati ke depannya. Baik. Terima kasih Bu Lina atas Sama-sama, waktunya yang Ustazah. sudah diberikan. Semoga hasil diskusi ini akan bermanfaat buat saya juga. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda sudah bersedia waktunya saya ganggu untuk wawancara. Di sini kan saya mendapatkan tugas untuk tugas guru penggerak yaitu mewawancarai kepala sekolah. Nah, jadi ini sebagai selaku kepala sekolah DTK. Saya hanya menanyakan beberapa permasalahan terkait bagaimana panjenengan dalam mengambil keputusan. Kan mesti di dalam sebuah sekolah itu ada satu dua lah permasalahan, entah itu besar atau kecil, entah itu bersama dengan permasalahannya dengan siswa atau permasalahan dengan rekan guru. Pasti ada kan ngaten nggih. Ya, nah, nanti saya kan juga bertanya-tanya bagaimana panjenengan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Ini nggak indah ya. Ketika panjenengan terdapat sebuah permasalahan, itu bagaimana jenengan mengidentifikasi permasalahan tersebut? Ini kalau bicara permasalahan kan di sekolah itu kita bisa berkaitan dengan SDM dulu ya, kita juga berkaitan dengan anak didik kita. Nah, saat ini yang jelas ada permasalahan itu berkaitan dengan tim pendidik atau gurunya, ya, yaitu terkait tentang kehadiran saat jadwal itu ketika terus terang memang kan guru-guru yang ada di TK itu rumah atau tempat tinggalnya itu kan jauh dari TK. Ya bahkan ada yang perjalanan itu harus berangkat kurang lebih jam 6 lebih 10 supaya bisa hadir di sekolah karena jam penyampaian jam 7 kurang 15 menit. Nah, dari beberapa SDM ya SDM itu memang ada total semuanya 6, sementara yang tinggalnya jauh itu 4 orang ya, yang paling jauh Populasinya tinggi ya, bisa Ya, 4 sama ini juga yang 2. ya juga kalau dari jumlah guru Surabaya yang ada empat orang yang memang secara jelas tempat tinggalnya jauh kan, sementara yang satu tetap di tempat tetap, yang satu lagi agak jauh sedikit ya. Sehingga memang waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah yang itu ya seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang juga ditetapkan. Oke, jadi terkait masalahnya tadi keterlambatan biaya guru tidaknya di sekolah dalam penyambutan di anak-anak ya. Nah, terus bagaimana panjenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya baik, sebenarnya untuk proses penyambutan itu kan di awal pastinya ada penjadwalan, gitu kan. Nah penjadwalan itu pun juga sebelum besok dilakukan sudah disampaikan ke guru, gitu kan, supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan, termasuk ketika sudah datang apa yang bisa dilakukan. Contoh misalnya karena di sini kan anak-anak TK ya, jadi sebelum berada di tempat di depan, karena rata-rata kan kita masuknya 7:30, karena paling banyak rata-rata itu antara rentang waktu jam 7 sampai 7:30. Jadi kalau jam 7 kurang 4 itu masih ada di depan. Nah dari yang pertama di penjadwalan ya kan, terus kedua itu sudah disampaikan juga dan mereka pun juga mengetahui apa yang harus dilakukan gitu. Nah yang ketiga, ketika besok jadwalnya untuk penyambutan, seringkali malamnya itu mengingatkan kembali saya
kenapa ada jadwal penyambutan besok siapa seperti itu. Harapannya dengan pemberitahuan mengingatkan kembali itu bisa hadir lebih pagi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Dan tetapi memang di lapangan tidak berjalan langsung sesuai dengan apa yang direncanakan, gitu kan? Ada beberapa kendala. Jadi yang kadang datanya misalkan jam 7 kurang seperempat lebih 2 menit, gitu, 7 kurang berapa itu ya, 47 atau kurang 10 menit. Sementara di jam 7 kurang seperempat ternyata ada beberapa anak yang sudah datang. Sehingga akhirnya saya mewakili untuk rutinitas frekuensi terjadi hal seperti itu ya, itu memang tidak setiap hari sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Gitu sama satu bulan itu cukup kelihatan terlihat frekuensinya gitu kan. Nah juga terkadang berpikir bagaimana ya mengatasi ya. Sementara di awalnya juga sudah menyampaikan nanti kalau jam sekian berarti guru A harus datangnya berangkat dari rumah jam sekian gitu. Berarti guru yang B juga datangnya jam sekian gitu. Itu juga sudah ada ini apa namanya pembicaraan sudah dikasih triknya gitu ya. ya, karena pembicaraan sudah berarti kalau nanti jam 7 kurang seperempat datang di sini artinya berapa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan itu bisa 40 menit gitu. Kalau 40 menit berarti kan harus berangkat dari rumah kurang lebih jam 6 lebih 10 atau jam 6 lebih 5 gitu kan. Jadi seperti itu. Tetapi ternyata memang tidak mudah langsung dilakukan dengan berbagai misalkan yang disampaikan alasan misalnya ternyata dapat pagi hari tiba-tiba ada yang orang tuanya minta tolong dan sebagainya, juga ada hal-hal yang di luar seperti itu. Berarti tahapannya pertama memang diberikan solusi ya, tapi ternyata masih belum ini juga. Ya, berarti untuk setelah terjadinya solusi tadi gitu, itu dikasih tawaran solusi sama jenengan. Nah, terus masih terjadi lagi nih, sedangkan 1 bulan tuh range-nya itu banyak gitu kan kami kumpulkan. Nah, itu treatment apa lagi yang jenengan berikan? Jadi kan Entah itu pemanggilan atau seperti apa. jadi kan sebenarnya sudah diinformasikan kalau nanti bisa mengumpulkan nanti ya konsekuensinya masuk ini apa daftar hadir keterlambatan gitu kan. Walaupun sudah beberapa kali ya diajak bicara apa kendalanya, terus apa yang bisa dilakukan ke depannya, setelah itu komitmen apa yang bisa dilakukan seperti itu. Harapannya itu bisa mengurangi frekuensi hadirannya untuk terlambat di depannya. Kalau nanti misal untuk membangkitkan namanya kan ini juga untuk effort untuk bisa membangkitkan semangat ya. Ya kalau memang tidak ada keterlambatan ya di situ yang dari yang bisa diberikan, yang tidak berlebihan yang mungkin berupa apa ya, kalau Mungkin sudah terkurangi frekuensi ya, keterlambatannya terus tidak ini sebagai ini ya, maksudnya menambah semangatnya untuk biar tidak terlambat kembali ke depannya. karena memang di pagi hari itu kan ya kita bagaimanapun juga mau menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak kecil kan, mempersiapkan diri untuk bisa secara emosional itu lebih siap, terus juga lebih tenang gitu kan, terus juga bisa lebih dikelola lebih baik. Karena ketika nanti kita belum bisa menata sendiri, sementara kita akan berhadapan dengan anak-anak ya bisa dipastikan anak-anak juga sulit dilakukan atau mungkin untuk pembelajarannya jadi belum bisa maksimal. Berarti biar terkait dengan apa tadi permasalahannya terkait dengan keterlambatan itu mesti kita punya untuk memutuskan sebuah keputusan Ya. kan punya dilema ya Bu, ya mau putusan A atau B gitu kan, ada hal-hal yang mau dipikirkan seperti itu Ya ya. betul. Itu bagaimana itu? Jadi sebenarnya memang di lain sisi ketika mau menghitung jodoh kan karena itu konsekuensi ya dari kehadiran mereka yang terlambat di jam penyambutan, ketika nanti frekuensinya banyak otomatis kan
hitungan untuk keterlambatannya kan juga banyak. Sementara di lain sisi juga merasakan gitu, apalagi dalam perjalanan yang jauh gitu kan, di jalan terus belum tentu dalam kondisi yang fit, terus juga apa namanya secara usia. Nah karena memang di TK itu kan guru-gurunya juga sudah ini ya usia senior ya, kami bilang senior gitu ya. Tapi memang kan tidak apa ya, ketika kita mau menutup mata dengan seperti ini, di lain sisi memang memahami kondisi-kondisi yang ada, sehingga akhirnya di situ ketika ini nanti tetap dilakukan sementara kondisinya seperti ini, di lain sisi juga mereka ada kendala itu ya, di situ yang seringkali antara ini dilanjutkan jam segini tapi ternyata masih seperti ini. Tapi mau nggak mau kan namanya sebuah lembaga kan pasti punya aturan, dan juga aturan itu kan juga sudah disepakatkan ya bisa dilakukan, dan mereka pun ketika terlibat di apa namanya sebuah instansi kan mereka juga harus siap berkonsekuensi. Berarti cara pemberian konsekuensinya itu sesuai dengan peraturan atau masih ada nego-nego ini gitu? Ya intinya karena semuanya kan pasti ada aturannya, tapi sebelum kita inikan lagi kan tetap akan disampaikan kan dengan pendekatan. Diberikan pendekatan terlebih Ya, dahulu gitu ya. Kita konfirmasi kemudian barulah muncul kesepakatan seperti apa terkait dengan solusi yang tadi diberikan gitu ya. Terus kemudian Bu Indah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini ya, tadi yang terkait guru terlambat gitu, adakah jadwal tersendiri yang maksudnya yang jenengan berikan kepada guru-guru ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini, atau mengalir aja ini ada masalah atau nunggu jadwalnya? Mungkin satu pekan sekali ada jadwal pertemuan. Ya jadi kalau yang di pertemuan itu kan kaitannya dengan koordinasi tim ya, pasti kan itu untuk menguatkan SOP yang ada, kesepakatan, aturan-aturan itu kan tetap harus disampaikan gitu, sehingga nanti peraturan itu yang menjadi kesepakatan bersama bisa diketahui semua pihak, dan juga harapannya mereka bisa memenuhi komitmen tersebut. Nah, tetapi juga ketika nanti pada saat beberapa 1 kali 2 kali ternyata masih ada kendala yang sama, biasanya di saat datang itu kenapa hari ini ada datanya jam sekian, yang saat kerja jam sekian, itu bisa secara Senin pagi ya sambil menanyakan keadaannya itu bagaimana seperti itu. Dikatakan untuk jadwal khususnya itu nggak selalu ada gitu nih Bu. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu lah terkait dengan jadwal khusus saya di atas sebagainya, tapi kalau masalah seperti ini bisa ditanyakan ketika di hari itu. Misalkan seharusnya dia sudah datang, kenapa kan nggak datang? Kebetulan misalkan saya sudah di depan, itu kan bisa kenapa hari ini? Apa ininya ada kendala? Mungkin pas sakit atau mungkin ban bocor. Nah, terus kemudian dalam tadi jenengan memutuskan sebuah keputusan atau pengambilan solusi tadi, adakah yang membantu jenengan untuk memecahkan sebuah permasalahan tadi? Kan tadi ada dilemanya kan gitu ya, nah itu ada kan orang yang membantu gitu. Ya, jadi kalau untuk langsung di teknis kan karena kita kepala sekolah kan juga harus bisa mengambil keputusan saat di lapangan ya, tetapi tetap kan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada arahan-arahan ya, karena kita juga berada di instansi, di lembaga, pasti kan ada arahan-arahan dari atasan kita, dari yayasan, itu yang menjadi acuan kita untuk tetap dipegang, bukan? Nah, mungkin kita mengambil keputusan tanpa berdasar ke arahan-arahan tersebut, tetapi saat di lapangan pada saat terjadi gitu kan, bisa aja kan memang kita harus bisa sigap ambil keputusan ataupun langkah yang memang harus diselesaikan satu. Jadi tahapannya kalau bisa ini dari yayasan, kemudian baru ke ini kalau pas dadaan atau ini langsung berarti kita yang ngambil keputusan. Karena bagaimana itu kan kepala sekolah juga harus tahu apa yang harus dilakukan saat di lapangan. Berarti antara nunggu waktunya yang tepat, maksudnya itu
melihat situasi lah ketika minta bantuan sama yayasan, maksudnya untuk menyampaikan solusi atau Nah, permasalahan jika memang nanti ternyata ada kendalanya, ini kok belum bisa selesai, ya maka kita membutuhkan untuk ini kan yayasan yang karena kita dimonitoring tadi ya sama Makanya kita yayasan. juga nggak tetap harus menjalankan sesuatu. Betul. Nah, terkait dengan tadi yang jenengan sampaikan yaitu permasalahannya guru yang terlambat dan sebagainya tadi itu, terus cara penyelesaian kasus tersebut, nah, apakah hal-hal ini tadi menjadi ini ya pembelajaran yang bisa jenengan ambil gitu? Oke, jadi kalau dari hal-hal yang ada di lapangan ya, itu pasti semuanya pasti mengalami permasalahan yang sama. Jadi artinya meskipun rumahnya dekat, gitu kan, rumahnya jauh, itu kendala untuk datang pagi yang tidak sesuai jadwal itu pasti akan terjadi. Jadi di sini sebenarnya membutuhkan dalam bentuk apa ya, manajemen waktu, manajemen diri, apa namanya, harus bisa diukur. Misalkan kalau memang besok pagi datangnya hari Sabtu pagi, maka yang harus bisa dipersiapkan entah sebelumnya gitu, di jam-jam sebelumnya yang memang harus dikelola ya, diatur dengan baik. Jadi lebih pada bagaimana memanage waktu itu, karena dimanapun pasti kita juga akan ada jam, artinya bukan hanya di pagi hari, di jam berapapun kalau memang itu tidak ada komitmen diri yang kuat ya pasti akan juga ada Itu yang bisa diambil tadi ya. Bagaimana cara kita bisa manajemen waktu kita dengan baik untuk bisa melaksanakan aturan tersebut tadi, sehingga meminim kasus-kasus yang terjadi dan sebagainya tidak di. Ya, karena ketika nanti kita bisa memanage dengan baik, kita bisa mengelola, artinya ketika kita dapat tugas ya datang di lembaga itu sudah dalam keadaan siap, karena kita juga akan menghadapi tugas-tugas yang lain. Apalagi kita menghadapi anak-anak gitu ya, kalau dalam kondisi yang tidak siap itu rasanya Ya, bagaimana gitu ya, ada yang kurang gitu. ya anak-anak itu kan banyak ya geraknya, ya contohnya, seperti itu. Kalau kita nggak bisa ini kelola diri kita ya, sekarang permasalahan itu dari anak-anak, ada bisa jadi permasalahan kita sendiri. Jadi karena tidak bisa mengelola emosi diri kita tadi ya, Hanya sudah tidak memberikan senyum lah ini maka ada anak-anak itu kan juga pengaruh ya gitu. Akhirnya anak-anak juga tidak merasa happy ketika dalam belajar. Terima kasih Bu Indah atas tadi wawancaranya, terus kemudian jawaban jenengan yang atas pertanyaan yang saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya juga, terus kemudian nambah ilmu saya juga bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Assalamualaikum Saudara. Waalaikumsalam, Sulaiman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Saudara atas waktunya untuk bisa saya wawancarai terkait dengan kegiatan tugas di grup penggerak yaitu demonstrasi konseptual maupun 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Caranya, jadi yang mau saya diskusikan itu kan di sekolah itu kan mesti ada beberapa kasus gitu ya, permasalahan yang terjadi. Nah ini kan jenengan sebagai kepala sekolah itu bagaimana menyikapi masalah tersebut, terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan ininya panjenengan itu bagaimana? Ya, jadi ini langsung ya kasus ya. Yeah. Jadi kalau ada kasus, yang pertama saya lakukan adalah memanggil anaknya, kita mewawancarai apa latar belakang dia melakukan itu, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan dia melakukan itu dan sebagainya. Kemudian kita memberikan bimbingan ya, memberikan konseling ke anaknya bahwasanya perbuatan itu ada efek seperti ini, jadi kita rekomendasikan terapi atau solusi lah supaya dia tidak melakukan itu lagi.
Dan yang terakhir tentunya kami memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Itu secara umum saja, Pak. Itu tadi terkait dengan siswa ya, Sob. Terus bagaimana panjenengan melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang telah terjadi? Itu kan ada dua kepentingan yang mana sama-sama, kepentingan tersebut sama-sama berat bagi panjenengan. Gitu. Kalau di sekolah kami ini kan bertahap nih sudah ya. Kalau yang sifatnya pelanggaran ringan itu langsung diselesaikan oleh wali kelas. Kalau pelanggaran sedang itu biasanya walas berkomunikasi dengan kesiswaan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Kalau ya sudah pelanggaran berat, karena konsekuensinya kan banyak ya, pemanggilan orang tua, kemudian ada beberapa konsekuensi yang berat itu baru masuk ke saya. Nah, itu memang saya mendiskusikan kasus tersebut dengan wali kelas dan wakil siswaan. Jadi kita mendapatkan data-data dari wali kelas, kemudian untuk pertimbangan keputusan saya ngajak ngobrol ke siswa. Dan kalau perlu saya lebih detail lagi, memang saya juga memanggil guru juga, saksi-saksinya dan sebagainya untuk menguatkan keputusan yang mau saya buat. Semuanya terlibat ya, dari orang tua, walas, kemudian anaknya juga terlibat. Ketika bisa bertemu dengan panjenengan untuk memutuskan sebuah keputusan konsekuensinya tadi. Tergantung ininya, kasusnya ya. Kalau kasus yang Kalau berat, yang berat ya maksudnya iya, ya. berat. Iya. Kalau yang ringan-ringan nggak salah. Cukup diwalas saja Iya, kan walas seperti saja. itu. Jadi di sini kan ini Ustaz, terkait dengan paradigma dilema etika itu kan mesti kita ketika memutuskan sebuah permasalahan itu kan mesti ada dari dilemanya entah itu dilema terkait diri sendiri, kemudian melawan kelompok, kemudian rasa keadilan, melawan rasa kasihan, itu kan mesti ada Iya. Nah itu hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ini contoh kasus ini. Jadi ada siswa yang dia melakukan pelanggaran berat gitu ya. Kemudian kita kasih konsekuensi. Udah konsekuensinya ya. Kemudian ada siswa lain yang dapat juga melakukan pelanggaran berat yang sama. Ketika kita mau melakukan konsekuensi yang sama dengan siswa yang itu agak berat karena orang tuanya komplain, anaknya juga tidak siap sampai ingin keluar dari sekolah. Beda dengan siswa yang pertama, ketika kita kata konsekuensi, orang tua yang menerima, anaknya juga menerima, ada perubahan. Yang anak yang kedua ini berbeda, orang tuanya protes, kemudian anaknya juga ingin pindah dan sebagainya. Itu kan dilema ya jadinya ya. Diputuskan dengan peraturan yang sama atau yang berbeda. Kalau berbeda nanti siswa yang lainnya, ini ustadznya kok nggak adil. Jangan gitu ya. Adil, akhirnya ya mau nggak mau tetap peraturan yang sudah ditegakkan di kasus yang pertama itu kita lakukan. Gitu. Karena kalau ini berbeda, nanti efeknya akan panjang. Ya. Pada ini ya, Iya, yang lainnya. ini yang lainnya juga. Siswa kan yang lainnya kan nggak percaya sama kita. Berarti bisa dikatakan termasuk dilema etika yang individu lawan kelompok gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini Ustaz, ketika melakukan tadi, menyelesaikan sebuah permasalahan tadi, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang membuat jenengan dilema tadi? Yang pertama adalah kesiapan siswa dan orang tua untuk mendapatkan konsekuensi itu. Dan yang kedua, kadang ada miskomunikasi di kami di sekolah itu antara guru dan kepala sekolah. Kadang-kadang mereka sudah melakukan
pemberian konsekuensi sebelum konsultasi ke kami, sehingga kebijakan itu yang dilakukan oleh guru atau walas itu akhirnya dikomplain dengan orang tua dan sebagainya, dan miskom gitu. Contohnya misalnya ada durasi hukuman, misalnya sebenarnya hukumannya itu 2 minggu gitu, tapi sama walasnya cuma dihukum 1 minggu gitu. Akhirnya ketika anak itu ditambah hukumannya, protes anaknya dan orang tuanya, katanya seminggu kok jadi 2 minggu gitu misalnya. Ya, salah satunya. Jadi memang harus dilimitkan. Dan orang tua juga nggak semuanya siap memang dengan peraturan-peraturan yang ada di lembaga kita. Mungkin waktu sosialisasi mereka ngelamun atau apa ya, padahal sudah kita Iya sosialisasi. betul, itu ya di awal pembelajaran Di gitu ya, awal MOS ya, apa MPLS ya. Baik, selanjutnya Ustaz, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tersendiri terkait dengan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Mempunyai jadwal khusus lah untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu. Atau ada kasus langsung diselesaikan, atau nunggu ada waktu tertentu, mungkin hari ini ya, hari ininya gitu. Kalau yang pelanggaran berat sebenarnya langsung kita ini. Kalau yang pelanggaran yang sifatnya umum itu memang ada jadwalnya, seminggu sekali kita evaluasi sama para guru, kan ini apa ada pelanggaran yang banyak dilakukan anak-anak, evaluasinya apa, rekomendasinya apa, itu sepekan sekali saja. Tapi kalau yang pelanggaran berat itu langsung kami tangani. Berarti tergantung ini ya kasusnya gitu ya Ustaz. Jadi selanjutnya Ustaz, terkait dengan kasus tersebut tadi yang banyak ya mungkin yang dialami sama panjenengan selaku sebagai kepala sekolah. Nah, itu adakah orang yang membantu atau mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan? Iya, banyak. Ya para guru, para siswaan, orang tua. Kadang-kadang orang tuanya siap dengan konsekuensi itu, muridnya nggak siap, dibantu oleh para wali murid itu menguatkan. Begitu juga sebaliknya, kadang orang tua yang nggak siap, anaknya siap. Jadi malah butuh effort gitu ya. Kalau orang tuanya yang nggak siap itu malah kita yang butuh. Dan komite juga membantu. Jadi memang menguatkan itu, dan semua wali santri itu berbeda sama ya. Ada yang memang latar belakang pendidikannya bagus, ada yang masih belum, sehingga antar wali murid juga saling menguatkan. Oke, selanjutnya dari semua tadi kasus yang pernah terjadi, pernah jenengan selesaikan juga, pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil untuk menjadi sebuah pengalaman ketika dalam pengambilan keputusan di dilema etika tersebut? Iya, jadi memang menyelesaikan Dilema. ya nggak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa harus ada data-data yang dijadikan kita dasar untuk pusat musyawarah dengan stakeholder yang ada ya, baik itu guru, orang tua, siswa dan sebagainya. Baik, insya Allah itu Ustaz terkait dengan wawancara saya terkait dengan bagaimana panjenengan menyelesaikan sebuah permasalahan yang bisa membuat panjenengan dilema ya, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf.